Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melakukan perjalanan my trip. Kita hari ini mau menuju ke suatu lokasi, ya, suatu lokasi dimana yang memiliki view atau pemandangan yang luar biasa indah. Alamnya masih alami, masih enak pemandangannya, pegunungan-pegunungan. Nanti lihat saja videonya sampai habis, tonton saja sampai habis ya. Ini dia perjalanan kita. Nih perjalanan kita mau menuju lokasi tersebut. Oke ya. Oke, ini masih dalam perjalanan. Masih sekitar membutuhkan waktu 30 menit lagi lah. Dari sini 30 menit lagi. Terus ikuti kami ya. Kita nanti akan membahas tentang tema yang sesuai dengan kondisi di sana ya. Nanti tinggal ditonton saja sampai habis kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi tempat yang bisa dikunjungi juga oleh kawan-kawan semua ya. Oke, kita sudah masuk kawasan lintas kecamatan ya. Ini masih 3/4 perjalanan, jadi sekitar 15 menit. Nah, 15 menit lagi lah kita nyampe ya di lokasi tujuan. Mantap. Oke kawan-kawan, kita berhenti dulu sejenak nih untuk membeli sedikit cemilan tambahan nanti buat di lokasi itu ya. Terus ikuti kami di perjalanan untuk sampai ke tujuan. Oke kawan-kawan, kita sudah nyampe di kiri. Sudah nyampe di lokasi ini ya. Kita nyari parkiran terlebih dahulu. Oke, barusan kita bayar tiket dulu. Bayar tiketnya Rp5.000 untuk bisa masuk ke pemandangan yang lumayan indah katanya gitu. Tapi nanti kita lihat nih ya, kita lihat apakah benar indah pemandangannya atau gimana ya. Ikuti terus sampai habis ya, tonton sampai habis. Yang belum subscribe terlebih dahulu. Ini dia kawan-kawan yang katanya pemandangannya lumayan indah katanya. Pemandangan alam seperti biasanya ya. Kita lihat, kita ke lokasi yang lebih indah view-nya. Yuk ikuti. Oke kawan-kawan, ini dia, kita sudah mulai sampai nih. Nah ini pemandangan alam. Nah ini bisa dilihat ini ya. Ini saya dengan istri nih. Tapi kita belum sampai ke tempat yang kita tuju. Baru ini di perjalanannya ada bunga-bunga nih, bunga-bunga ya. Oke, ikuti terus, tonton sampai habis. Nanti kita akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang. Nih kita sebentar lagi sampai ya. Ini terlihat pemandangan dari sini, lumayan lah ya. Oh ini sampai pada puncak. Ini view pemandangannya nih. Gini. Hujan murah ganap. Nah itu. Ini pemandangan alam yang masih alami. Sejuk, udaranya sejuk, mantap. Nah, oke kawan-kawan,
Ini kita sudah sampai di lokasi yang tadi kita perjalanan. Ini lokasinya luar biasa, udaranya sejuk, segar, alamnya masih alami. Tinggal dilihat nih sama teman-teman sana tuh. Ini memang masih alam yang sangat alami gitu. Udaranya sangat segar. Saya rekomendasikan kalau teman-teman ini mau melepas penat, lelah dalam bekerja, ini boleh ke sini buat melepas dari pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk begitu. Nah, di sini juga saya ketemu dengan seseorang yang memang sudah tidak asing lagi nih, karena beberapa minggu yang lalu ngisi juga di channel saya terkait masalah keagamaan, pendidikan anak, ya, membangun solidaritas. Nah, hari ini karena memang ketemu di sini dan suasana alamnya luar biasa, jadi hari ini kita akan mengambil tema tentang alam, ya, bagaimana kita harus peduli dengan alam dan apa dampak ketika kita tidak peduli dengan alam. Ini memang bahasan yang sangat penting, bahasan yang memang harus kita pahami bersama bahwa alam ini sangat penting untuk kita jaga, karena efeknya ketika kita tidak jaga ini sangat luar biasa, terjadi bencana dan lain sebagainya. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Makanya kita harus selalu menjaga alam kita sehingga alam kita bisa memberikan kontribusi yang positif. Nah, kebetulan kita akan bincang juga sama Pak Ketua terkait bagaimana peduli dengan alam dan dampak ketika kita tidak peduli dengan alam. Kita tanya langsung saja, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Sama kita bisa. Dalam kesempatan ini suasana yang cukup bagus, juga kesempatan yang cukup bagus juga. Alhamdulillah, tanpa disengaja juga kita bertemu dalam satu tempat ini, alam terbuka, yang mudah-mudahan memberikan satu berkah buat amin, amin, amin ya Allah. Terkait pertanyaan Bapak tadi mengenai alam, ya, kepedulian kita tentang alam sekitar kita, juga tentang dampak-dampaknya juga ketika kita peduli, dan bagaimana juga dampak ketika kita melalaikan kepedulian kita terhadap tentu sangat perlu sekali untuk kita tanggapi. Yang pertama ketika kita memang ada kepedulian dari nurani kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, khususnya di sini sebagai manusia, bahwasannya tentu Sang Pencipta melalui firman-firmannya juga telah memberikan suatu isyarat yang mana kita harus betul-betul memberikan pelestarian, memberikan perhatian yang khusus terhadap alam yang kita tinggali ini. Kalau kita memang memberikan satu kontribusi yang besar, memberi perhatian yang cukup bagus juga kepada alam, maka sebaliknya juga alam bakal memberikan kontribusi yang besar, memberikan kontribusi yang positif terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Sebaliknya, ketika kita hilang rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap pelestarian alam semesta ini, maka alam juga bakal memberikan suatu kontribusi atau dampak negatif terhadap kehidupan kita sebagai makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia yang memang menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anil Karim, bahwasannya ketika kita manusia tidak peduli terhadap alam, maka akan terjadi banyak kerusakan juga. Bagaimana firmannya yang dikutip kurang lebih maknanya bahwasannya akan terjadi kerusakan di bumi dan di darat diakibatkan tangan-tangan manusia. Nah, saya beri salah satu contoh ketika kita melakukan penebangan liar tanpa kita mempedulikan penghijauan, reboisasi, maka secara langsung baik tidak langsung alam juga akan memberikan efek negatif pada kita seperti bencana-bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya. Begitu Pak. Kurang lebih tanggapan secara umum saja. Mantap. Nah, itu dia keterangan dari Pak Ketua terkait bagaimana kita peduli dan efek dari kita tidak peduli dengan alam. Memang ini juga barangkali berlaku. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dengan alam, alam pun akan memberikan kebaikan. Nah, kalau misalnya kita memberikan kejahatan atau melakukan kejahatan terhadap alam, alam pun akan memberikan kejahatan. Ini sama dengan ini ya,
siapapun seberat biji Biji zahro zahro yang paling kecil. yang paling kecil. Ini pun sama ketika kita berbuat tidak baik. Tadi yang Pak Ketua jelaskan bahwa penambangan liar, minimal yang paling hal kecil yang sering kita lakukan buang sampah ya. Buang sampah. Buang sampah itu kan seolah-olah sepertinya sudah banyak masyarakat yang memang tidak peduli dengan lingkungan. Seolah-olah merasakan bahwa ini adalah sampah yang kecil, buang. Tapi ketika sampah yang kecil yang dibuangnya 1 juta orang kan jadi 1 juta sampah. Dan jadi menumpuk, menghambat penyaluran aliran-aliran sungai, maka seringlah terjadi banjir. Maka ini sangat penting bagi kita semua agar peduli dengan lingkungan, dengan alam. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ketua barangkali? Tadi sedikit juga tanggapan mengenai kepedulian lingkungan. Tadi kita berbicara tentang penebangan, terkait juga disinggung masalah sampah. Ini justru yang sangat harus diperhatikan juga. Terkait sampah, kembali kepada kesadaran kita. Kesadaran sebetulnya. Bukan kita tidak tahu efek daripada negatif sampah itu ketika kita buang sampah di mana saja, tapi sebetulnya kembali kepada kesadaran kita. Sejauh mana kepedulian kita terhadap lingkungan, terus kita ada kesadaran bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Itu memang harus betul-betul diperhatikan dan harus kita pikirkan juga. Dan harus kita jadi motor ke depannya kampanye tentang sampah juga. Karena ketika sampah dibiarkan begitu saja, banyak dampak-dampak negatif terhadap kelangsungan kita sebagai manusia. Salah satunya ketika sampah terberkalai di mana saja, itu menjadi salah satu faktor penyebab penyakit juga. Yang kedua, ketika sampah dibuang ke sungai, maka akan terjadi penyumbatan dan terjadi juga bencana banjir dan lain sebagainya. Itulah tanggapan secara luas tentang sampah. Oke, begitu teman-teman ya. Sekalian nih saya juga mau menjelaskan, nih banyak yang bertanya dari simbol ini ya. Kami memang di Desa Ciender memiliki ciri khas. Jadi kalau ada yang berpose seperti ini, dia yang pertama pasti orang Ciender, yang kedua pasti orangnya pernah main ke Ciender. Itu ya Pak Ketua ya. Memang ini Pak Ketua yang mempelopori simbol salam dua jari, simbol dari Desa Ciender. Ini memang ciri khas kami ya. Begini tuh ciri khas kami. Ini memang tumbuh atau timbul ketika pengajian rutinan kita di Desa Ciender. Jadi waktu itu musyawarah ngobrol terkait apa ciri khas misalnya simbol ketika kita berpose dan sebagainya. Akhirnya kita temukan nih dengan kesepakatan bersama, ini pelopornya Pak Ketua. Jadi simbol ini itu menggambarkan bahwa kita harus selalu ingat pada Allah. Nah ini kan hablum minallah, dan kita harus selalu berbuat baik pada manusia, yaitu hablum minannas. Jadi simbol ini bermakna dan berpesan bahwa kita harus selalu ingat Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ini luar biasa konsepan dari Pak Ketua ini. Jadi bersama kita bisa. Nah, ini ya ciri khas Ciender. Ciri khas desa kita, Desa Ciender. Sedikit saya nambahan Pak. Boleh. Terkait salam dua jari yang seperti ini kan, ini salah satu moto desa kami, Desa Ciender, yang mana ini adalah dua garis bersambung antara garis horizontal dan vertikal. Tadi sudah sedikit dijelaskan Pak Kades, hablum minallah dan hablum minannas. Yang kemudian ini ternyata ada korelasi, ada kesesuaian dengan moto Bapak. Moto kita Desa Ciender membangun desa yang lebih maju dan agamis. Nah, agamisnya ini hablum minallah, majunya ini hablum minannas. Mudah-mudahan dengan moto seperti ini mendapat dari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita bekerja keras. Pak Kades juga bekerja keras. Semua unsur-unsur kelembagaan yang di Desa Ciender juga bekerja keras. Mudah-mudahan kita konsisten dengan salam seperti ini. Amin ya Allah. Salam bersama kita bisa membangun Desa Ciender yang lebih maju dan agamis. Ketika kita bersama, apa yang tidak bisa. Nah, itu Rapo. dia luar biasa. Nah, jadi
tadi terima kasih Pak Ketua sudah menambahkan. Itulah, jadi banyak yang inbox ke saya nih, yang inbox, yang WA, yang menanyakan itu maksudnya bagaimana. Nah, yang barusan sudah dijelaskan. Yang jelas ini tidak ada kaitannya dengan politik. Betul. Tidak ada Tidak ada kaitannya dengan politik. Jadi kalau mau momentum politik, kita enggak dulu begini. Begini dulu, kita Khawatir nanti begini disangka keberpihakan kepada seseorang ya. betul. Tuh, jadi ketika momentum politik sudah hilang, baru kita akan gunakan lagi. Jadi bukan angka 2 sebetulnya, tapi 2 garis yang menjelaskan bahwa kita harus selalu ingat pada Allah dan kita harus selalu berbuat baik pada manusia. Itu ya. Salam dari kami. Sekian dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan lagi Pak Ketua? Ada. Oh, silakan. Terkait pesan, karena memang tema kita hari ini adalah tentang alam. Betul. Tadi banyak disinggung, walaupun singkat, tapi mudah-mudahan manfaat juga buat kita semua. Senantiasa kita melestarikan lingkungan. Karena ketika kita melestarikan lingkungan, itu akan memberikan kenyamanan kepada kita selaku manusia dan tetap peduli terhadap lingkungan. Berbuat baik kepada lingkungan, jangan sekali-kali kita berbuat buruk, berbuat jahat dengan lingkungan. Tadi juga Bapak artinya sudah disebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada siapapun, baik itu sesama manusia, sesama makhluk hidup, juga terhadap lingkungan, maka sebesar biji zarah apapun, maka Allah akan baik kebaikan itu. Maka sebaliknya ketika kita berbuat buruk, berbuat jahat kepada siapapun termasuk kepada alam, maka juga Allah tidak akan luput membalas keburukan tersebut di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Berapa cukup aja itu pesan-pesannya. Semoga tetap berbuat baik walaupun ada kalanya kita diperlakukan tidak baik. Berapa salam dua jari desa Cinder. Mantap Pak Ketua, terus, mantap, dan mantap. Nah, sekian dulu dari kami teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan ya. Kita akan berjumpa lagi atau ketemu lagi di tema yang lain, nanti akan di share kepada teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.